Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai guys, oke, pada kesempatan kali ini gue mau bilang banyak terima kasih karena berkat kalian yang menyawer ini, video pemandangan ini harus ketutup dengan nama saweran kalian. Oke, ada dari Joseph Stalin, Kolor Ijo, Asmi, Wahyu Dongo, Nyasu 09, buset banyak banget dah. CEO Pabrik Insto, owner film Azab, Bunda Puan, dan juga Putra Haik. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Oke, film yang penuh dengan pesan Immortal Kombat ini dibuka dengan juragan kebun bernama Yanto yang sedang memberikan tips and trick ke para buildernya. Kecuali ya ini si Burhan aka buruh hajatan yang sedang sakni saat bekerja, apalagi Burhan ini adalah menantu si juragan. Pokoknya nanti malam aku ke rumah kamu. Buset, langsung to the point di TKP ya. Nah, melihat menantunya kepalanya kurang ditempeleng, ya tentunya dong si Yanto langsung memberi kata-kata mutiaranya. Namun sayangnya kata-kata Yanto dibalas dengan bahasa Rabbit Invasion yang tentunya ngomong apa kamu? Membingungkan Yanto karena tak pernah menonton TV. Alhasil berusaha mengerti bahasa itu dengan spek otak cuma 2 GB, tentunya langsung membuat otak si Yanto full sampai ia keliengan seperti Nokia Tulalit yang diberi game Genshin Impact. Jadinya daripada film baru dimulai, Yanto langsung ke banned dan itu membuat bayarannya sedikit. Yanto pun lebih memilih berhenti mempelajari bahasa si Burhan dan logout dari sana. Sementara di kebun, Burhan pun langsung open war dengan Dimas, menantu kedua Pak Yanto, lalu menyuruhnya pulang ke rumah dengan mobil spek Intel, diikuti juga dengan pengawalan berupa Mew Ember dan Beat Ember, agar Dimas tak balik ke kebun dan melihat Burhan mengtikus berdasikan hasil kebunnya. Nah, kala itu Burhan yang sedang kipas-kipas cuan dan duduk di atas motor Sonicnya dengan plat F, ya seperti jiwa si Burhan. Fucek boy, karena kebetulan saat ada wanita random yang lewat, Burhan pun mengatakan, dalam 3 menit apapun yang lu mau gue kasih. Dan seketika juga si wanita keceplosan mengatakan rudal, alhasil mereka pun cus OTW ke suatu tempat untuk melakukan transaksi. Di sisi lain, Yanto pun diberi obat penambah billing agar masih bisa hidup. Dan ketika Burhan datang, ia pun berpura-pura kalau uang hasil panennya itu di Hayabusa orang. Tapi beruntung otak Yanto yang sudah di-clear memorinya, ia pun tentunya tidak percaya karena Yanto telah berhasil menyerap ilmu dari KPK. Lama-lama saya curiga. Kamu tilap ya uangnya ya? Tumben banget kan ada orang bisa gini. Biasanya ya percaya-percaya aja. Nah, merasa dicurigai, Burhan pun mengubah taktiknya menjadi pelaku adalah korban, ya playing victim, lalu logout dari sana agar bisa membuang seluruh properti film yang disiapkan, karena saking kesalnya kekuatan cangkem VOC Burhan tidak berefek apa-apa ke mertuanya. Aku nggak bohong. Iya mas, aku percaya sama kamu. Lah malah berefek ke istrinya dong. Kukira buah jatuh tak jauh dari pohonnya, lah ini malah kejauhan. Kemudian besoknya dengan kecepatan sekencang kilat, Burhan pun mendatangi salah satu janda kembang di kampung sana yang ia kira bisa di... Tapi si janda yang otaknya berpikir secara realistis, ia pun meminta 1 set perhiasan beserta tokonya jika Burhan mau dengan dirinya. Alhasil Burhan pun langsung menyanggupinya, ya iyalah, bapak gue kaya. Dan menyuruh si janda ini untuk stay di rumahnya melakukan pemanasan sebelum Burhan datang ke rumahnya. Dimana saat malam harinya si Burhan pun datang dengan membawa sedikit tester berupa perhiasan dengan kotak love sebagai tanda cintaku padamu, asik. Yang tentunya si janda langsung siap diajak kemanapun oleh Burhan, bahkan walaupun diajak berdemo di depan gedung sakral. Buset, ekspresinya dicontrol sedikit ya mas. Nah, ketika pulang, Burhan pun sambil memegangi ginjalnya karena ia sedang berpura-pura telah menjual ginjalnya demi top up skin debt collector, tapi... Ya udah mas, gak apa-apa. Sang istri pun malah memakluminya karena nantinya ia bisa meminjam akun Burhan untuk bahan flexing ke para squadnya. Namun sayangnya tak dikasih oleh Burhan, jadinya Mona pun... Apa? Kamu minta uang sama bapak? Mona pun minta cuan ke bapaknya untuk beli skin kolektor milik si cebol, ya Cyclops. Dan karena bapaknya juga nggak ngasih uang, Mona pun sampai nangis-nangis tapi untung nggak nendang pintu. Karena akhirnya si bapak pun mulai luluh hatinya dan pergi ke bank untuk menguras isi tabungannya demi putri tercintanya. Asik.
Lalu saat keluar, Yanto pun mendengar kalau si janda satu ini telah diberikan banyak saweran emas oleh si Burhan. Jadinya Yanto pun tak jadi ke bank, di mana ia lebih memilih berkunjung tanpa mengucapkan salam dari Binjai ke rumah Burhan, karena ia langsung melakukan open war dengan cangkemnya dan bukan tinjunya dengan menyalurkan isi gibahan si janda kalau Burhan telah menyawer banyak emas demi mendapatkan giveaway dari si janda. Terlebih lagi akibat saking kesalnya, Yanto pun menyuruh Mona mencoret Burhan dari kakaknya alias menceraikannya, karena untuk apa punya suami yang isi otaknya cuman pengaduan mekanik dengan para janda. Buset, lama-lama Burhan jadi kesatria pemburu janda. Kurang pakai baju ungu aja tuh. Mas, apa benar yang dibilang Bapak? Ya ilah, pakai nanya lagi. Ya tentunya dong, si Burhan langsung menjawab, Enggak, Mir. Itu enggak benar. maling aku mas, slot di lapas auto sold out semua. Dan karena Mona yang imannya setipis gelembung, ia pun malah percaya sama suaminya, bahkan gak mau mencoret Burhan dari kakak sebelum berhasil meloginkan member penerus akun si Burhan. Kemudian besoknya, walaupun sudah dimaafkan oleh Mona, si Burhan tetap saja melanjutkan kesakniannya dengan si janda, dan lagi-lagi mertuanya yang melihat itu, ia pun tanpa babi bu bebo langsung berniat menceraikan Burhan, tapi dengan kekuatan Sindra Tensei. Burhan pun berhasil menggedikan si Yanto ke sebuah beton yang berkamuflase menjadi rumput. Jadinya karena durasi si Yanto mencium beton kelamaan, ia pun tak berkesempatan dibawa ke rumah sakit oleh si Burhan, karena Burhan dengan akal budi pekerti yang lunturnya malah menaruh Yanto di pinggir jurang supaya kalau Yanto berhasil selamat dan sadar, ia pun langsung terguling ke bawah jurang. Wah, rencananya keren sekali ya guys, seperti memakai teori fisika. Nah, di rumah, para anggota keluarga termasuk Begundal ini pun terpanikan, lalu datanglah salah satu minion yang mengabarkan kalau si Yanto Jatuh ke jurang. Nah, mantap. Rencana si Burhan sangat tepat sekali. Kala itu ketika pemakaman si Yanto, datanglah pengacara yang mungkin gak tahu orang berduka, karena ia bisa-bisanya ke sana untuk melakukan pembagian warisan yang katanya tak bisa ditunda-tunda lagi, apalagi ia sekarang sedang ingin boker. Pak Romli membagi harta warisannya menjadi 2. Dan saat sudah dibagikan, jiwa Begundal si Burhan pun semakin memuncak seperti puncak benteng Takeshi, karena melalui suara dari mic clip-on yang ditelan, kita bisa dengar, Gua akan bikin semua harta warisan mertua gua jatuh ke tangan Mira. kalau Burhan harus mendapatkan seluruh giveaway peninggalan mertuanya. Buset dah nih orang. Kemudian besoknya, saat Dimas sedang jalan santuy, ia pun terkena jurus senggol dong. Sampai dirinya harus bersetubuh dengan bumi, dan anehnya di sini, yang kena senggol kan tangan Dimas. Yang cedera kakinya. Syukurlah kamu baik-baik saja. Buset, baku amat dah kata-katanya mbak. Sepertinya ada orang sengaja melukai aku. Itu memang sengaja. Karena saya yang melakukan. Nah, ini baru lagi open war secara belak-belakan. Pasti minumnya ekstra jos. Nah, mengetahui Burhan open war secara belak-belakan, istri Dimas pun langsung terkena mental, dan dengan entengnya, cangkemnya pun memberikan seluruh warisannya ke Burhan, daripada ia harus menjadi janda hitam seumur hidup lalu bergabung bersama Avenger dan ujung-ujungnya mati karena ditumbalkan demi sebuah batu aki. Lalu ketika pulang, Burhan pun berpura-pura telah menggunakan seluruh kokiannya tahun ini dengan mengatakan kalau kakak Simona telah menggiveaway-kan warisannya ke Burhan karena saking gabutnya ingin berbagi rezeki. Dan tak lama kemudian setelah Burhan logout dari rumah, datanglah istri Dimas yang mengatakan kalau ia terpaksa daripada harus menjadi janda seumur hidup. Ya, kalian tahu apa jawaban si Begundal Mona? Enggak, malah enggak. Yaelah bacot. Ini nih yang bikin gue kesel nonton film Azab. Udah banyak korban masih aja gak percaya. Gak mungkin kalau Mas Irwan itu jahat. Dia tuh orang baik. Nah, ini nih pentingnya ibu memberikan asupan gizi yang lengkap saat anak baru login. Biar logikanya kepake gitu loh. Mana ada orang baik suka adu mekanik sama janda. Kemudian di sisi lain ada Burhan yang sedang memberikan pengumuman penting untuk para buildernya. Bapak ini lagi cuy. Hari demi hari main jadi buruh. Sekali-sekali angkat jadi polisi kek, dokter kek. Masa buruh terus sih? Yang ketika memberikan pengumuman, liur si Burhan tak sengaja mental ke bapak ini sampai membuatnya batuk-batuk seperti ingin mati. Akibat rasa liur Burhan seperti dogi. Alhasil karena Burhan yang melihat adegan itu tentunya sangat menyinggung hati dan juga perasaannya. Sampai ia pun langsung mengaki bapak ini dari perkebunannya. Bapak saya pecat. Wih, main sikat aja kayak masa orde baru. Cueks. Bahkan saking gabutnya Burhan, bapak yang diam bengong AFK begini.
Bapak juga saya pecat. Bisa-bisanya Diki juga sama Burhan karena saking kesalnya melihat wajahnya. Nenek saya pecat. Terus pecat semua, terus habis pecat culik tanem. Kala itu bapak yang dipecat, ia pun memohon pesangon ke si Burhan kalau bonus janda juga nggak apa-apa. Namun Burhan yang kesal karena kebelet boker, ia pun tak sengaja mendorong bapak ini hingga menyentuh tembok beton sampai badannya harus ngestun di tangga beton. Dan beruntung karena beton di kampung ini belum mencapai level 15, jadinya si bapak pun berhasil terselamatkan nyawanya tapi tidak dengan nyawa matanya. Yang dimana si bapak harus menjelma menjadi si hantu dari gua buta, kebalik, si buta dari gua hantu dengan mata yang melotot seperti tatap mata Ojan. Dok, kenapa saya nggak bisa lihat, dok? Sepertinya Jadi saya buta, dokter. Ya ilah, tunggu dokter selesai ngomong dulu lah. Nah, karena kejadian ini, para minion di kampung Duren Runtuh ini pun mendatangi rumah Dimas untuk meminta pertanggungjawaban atas kelakuan begundalnya. Namun sayangnya karena Dimas sudah tak memiliki wewenang, asik. Wewenang kayak menteri aja. Jadinya Dimas pun menyuruh mereka tabah sampai Burhan terbenetkan. Dan untuk mengisi waktu tabahnya, Dimas pun mencoba memberitahu kelakuan Burhan ke Mona, tapi tetap saja ya namanya tai kucing rasa coklat, ditambah kalian sudah di-delete dari kehidupan, ya tentunya dong Mona nggak percaya karena setaunya Burhan adalah pria idaman tanpa 99 karena kalau pria idaman 99 itu Joki ML. Enggak. Aku nggak mau ikut campur urusan dia. Cangkemnya enggak. Nanti kalau udah kejadian baru silaturahmi sana sini minta maaf. Kala itu karena istri si Begundal mendukung penggebean dosa yang dilakukan suaminya, Dimas dan istrinya pun langsung berdoa agar mereka berdua terbenatkan saja dari muka bumi ini supaya durasi film cepat selesai karena lebih baik tak memiliki siapa-siapa sekalian daripada memiliki siapa-siapa tapi seperti tak memiliki siapa-siapa. Buset, gue ngomong apa sih? Dan benar saja doa si Dimas langsung terkabulkan, tapi di sini bukan si Mona yang terbenatkan, melainkan perasaannya yang dibuat mati rasa karena melihat perselingkuhan dedemenannya dengan seorang minion level 1. Nah, melihat itu tentunya si Mona langsung join ke TKP dan sedikit nangis-nangis tapi tak sampai lupa bernafas lalu mati karena akhirnya si Mona telah berhasil membangkitkan otaknya untuk berpikir secara normal dengan memutuskan untuk mengekik Burhan dari kakaknya. Mamam tuh. Namun ketika sampai di rumah, si Burhan pun bersikeras agar tak keluar dari kakak orang kaya. Dan karena si Mona ini tak mau mendengarkan bacotan bullshit dari si Burhan, Burhan pun auto mengeluarkan jurus telapak tangan gajahnya yang langsung mendorong Mona hingga ia menempel di meja kaca lalu tershutdown-kan. Kemudian ketika tombol power sudah dihidupkan, Mona pun dengan tangan berisi selang bensin harus mengalami kelumpuhan akibat kakinya menjadi keras dan kaku seakan-akan membawa dosa-dosa milik si Burhan. Makanya nilai orang dari dua sudut pandang, bukannya cuma nilai orang karena cinta doang. Cuaks. Bapak kamu yang cerewet itu aku yang udah bikin dia meninggal. Wah, baik sekali ya suaminya Mona. Ketika pulang dari RS, Mona pun harus cosplay jadi guru gay tapi ini versi woman. Dan saat itu Mona pun memberitahu Dimas serta kakaknya kalau si Yanto koit akibat ulah si Burhan. Alhasil Dimas yang mendengar itu, ia pun langsung ingin open war di sana selagi ulti badangnya sudah penuh. Namun apa daya si Burhan yang sudah berguru dengan kata bulldozer, ia pun dengan gampangnya cepet mentempeleng leher si Dimas sampai Dimas ngestun di sebuah beton. Nah, selesai bergelut, energi si Burhan pun mulai sekarat, jadinya ia pun memutuskan bertemu dengan yayangnya yang mirip... siapa ya? Coba tebak, gue nggak berani sebut nama, takut ada Kang Bakso. Yang dimana Burhan berniat mengisi ulang tenaganya dengan si janda ini, tapi bukannya mengisi tenaga, malah si janda memberikan tips and trik mendapatkan lebih banyak cuan dengan cara menilep uang para pekerja di kebunnya. Wah, pantesan aja lu ngejanda. Ternyata karena otaknya BGST. Lalu besoknya mulailah si Burhan menilap uang buruhnya dengan menggunakan voucher diskon 50% karena si Burhan hanya membayar setengah gaji para buruh dan kalau tak terima mereka langsung disikat dari tempat kerjanya. Buset dah. Kala itu ada satu buruh yang tak terima mendapatkan gaji sedikit, alhasil dengan kemampuan setara Rikudo Senin, Burhan pun langsung mendorong buruh ini dengan kekuatan kentutnya sampai kepalanya ngestun di sebuah tangga beton. Dan karena mungkin otak kecilnya terbentur dengan beton, ya itu pun kalau ia punya otak kecil tapi kayaknya enggak,
Si buruh pun harus terbenatkan di tempat tanpa mendapatkan kesempatan untuk mendengar kata-kata "saya sudah berusaha semaksimal mungkin" dari dokter kematian. Nah, setelah terbenetnya seorang builder, Burhan pun berniat liburan ke Labuan Bajo bersama selingkuhannya karena kalau sama istrinya Udahlah jelek. Tompel. ya mungkin karena ada black hole di pipinya, si Burhan jadi ilfil. Alhasil Burhan pun langsung cus OTW menggunakan mobil yang bukan Spe Intel tentunya. Anak orang kaya nih bos, ya kali mobil Spe Intel. Tapi sayangnya saat di jalan petir udara pun malah ikut liburan dengan Burhan. Ditambah Ultivale yang menyetop mobil Burhan sampai mobil itu pun harus tersangkut di sebuah pohon. Dengan posisi wajah Burhan meet and greet dengan setir mobil. Dengan efek-efek asap vape, orang kecelakaan bukannya di lontong malah AFK. Dan beruntung beberapa minion berhasil menyelamatkan si janda. Ya janda is number one, bodo amat sama Burhan yang berbatang. Dimana si janda ini tertumben banget mendapatkan peran terbenatkan akibat salah satu warga mendekatkan tangannya ke hidung si janda. Bau sempak. Sementara itu, si Burhan yang masih nyatun di dalam mobil, ia pun lalu ditolong dan beruntung si Burhan berhasil diselamatkan. Buset, gelap. Tapi dengan keadaan beberapa potongan badan yang harus di-cut oleh pihak rumah sakit, termasuk matanya yang harus diambil untuk santapan ikan cupang. Nah, tak lama kemudian Burhan pun mengalami kejang-kejang. Kayak apaan gitu kejang-kejangnya. Hingga akhirnya Burhan meninggal dengan posisi mulut seperti ular falak yang akan menelan bumi. Ya ilah. Dikasih es kiko aja tuh mulutnya, hidup lagi dia. Nah, singkat cerita, ketika pemandian si Burhan, dari atas surprise. Tomak Moskov pun meng-smackdown jenazah si Burhan sampai gepeng seperti biskuit Kongguan. Jadinya mereka pun tak jadi memandikan Burhan karena sudah gepeng dan langsung saja ditransfer menuju neraka. Dimana saat di jalan, Ultivale pun menghebohkan para warga, ya kecuali warga yang ini, gila cuy. Bawa motor santuy bet diem. Yang lainnya goyang dumang. Alhasil karena angin ribut ini tak henti-henti, mereka pun tetap bergerak sampai sebuah retakan lempeng bumi yang di luar prediksi BMKG pun muncul. Namun mereka melewatinya dengan santuy seakan-akan tak terjadi apa-apa. Hingga setelah berjalan dari Anyar sampai Penarukan, mereka pun hampir sampai di TKP penguburan. Tapi lagi-lagi mereka dicegat oleh salah satu dari 7 manusia harimau. Ya mungkin ini Arga, buset. Lucu kali kau kucing oren. Jadinya karena editor kesulitan mengedit harimau ini mengejar para warga, sang sutradara pun membuat para warga berhasil lari dari kejaran harimau. Ya kalau aslinya mah wassalam. Apalagi nih orang pakai kursi roda lagi. Nah, singkat waktu setelah keliling galaksi Bima Sakti, akhirnya mereka pun menemukan pemakaman yang cocok untuk si Burhan karena bisa membuat efek yang sangat real banget. Dimana ketika menurunkan jenazah si Burhan, sebuah angin tornado pun muncul, tapi anehnya peci mereka tak sampai terbang. Ya, walaupun anehnya ini udah biasa di otak saya. Hingga akhirnya Ultivale itu membuat jenazah si Burhan berguling-guling dan terjun ke sungai yang berisikan buaya darat. Sampai akhirnya jenazah si Burhan yang gepeng itu menjadi santapan para buaya yang mereka kira biskuit Kongguan. Dan pesan immortalnya di sini, jika kalian orang miskin, terutama lelaki, saat diharuskan mencari wanita yang keluarganya kaya raya, apalagi kalau punya anak cewek satu-satunya itu lebih mantap. Karena ketika orang tuanya terbenetkan, dapat dipastikan 100% kalian akan mendapatkan segudang warisan milik orang tuanya. Tapi kalau sampai kalian gegabah menggunakan warisan tersebut, dapat dipastikan juga kalian akan berada di titik 0 kembali. Maka dari itu, jika kalian miskin, setidaknya tidak miskin ilmu, apalagi punya hobi malas-malasan. Karena semua orang akan menjadi kaya pada waktunya, tapi waktunya itu yang entah kapan. Tapi intinya, stay wak-wak guys.